Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pembahasan buku paket bahasa Indonesia kelas 8. Sekarang pertemuan ketiga ya. Kemarin pertemuan 2 kita sudah membahas tentang mengidentifikasi teks berita. Sekarang kita pertemuan ketiga. Kelas daring SMP 1 Candiroto dengan saya Bu Sanggita. Oke, yang pertama kita masuk ke ringkasan berita. Oke, perhatikan kembali cuplikan teks berikut. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Sabtu 15, ini adalah bulan ya, 11 itu berarti apa? November, ini tanggal ya, 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Itu tadi adalah ringkasan beritanya. Dalam ringkasan tersebut ya, itu mengandung beberapa unsur ya, mengandung beberapa unsur. Nah, unsurnya itu bisa kita rumuskan, ada rumusnya yaitu adik Simba. Adik Simba, ini ya. Ini rumusnya. Adik Simba itu singkatan dari ini. A, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Apa itu nanti berkaitan dengan judulnya, dengan intinya membahas tentang apa. Di mana itu tempat, kapan itu waktu, siapa orang yang terlibat, mengapa, sebab akibat. Pasti jawabannya karena, disebabkan oleh. Nah, kalau yang bagaimana ini prosesnya. Ya. Itu berita ringkasannya paling enggak mengandung adik Simba, ringkasan berita. Kalau tidak lengkap ya paling 3 atau 2 gitu ya ringkasannya. Mengandung 2 unsur paling enggak. Nah, selanjutnya ini ya yang sering kalian dengar juga, mungkin pernah dengar. Selain adik Simba itu ada rumusnya, tapi ini dalam bahasa Inggris. 5W plus 1H. Tidak ada salahnya untuk kita pelajari ya, biar kalian tahu. Nih, berita harus memuat fakta. Fakta itu adalah kejadian yang sesungguhnya. Fakta. 5W plus 1H. W-nya itu ini. Who, siapa. What, apa yang terjadi. Where, di mana. Why, mengapa. When, kapan. How, bagaimana. Sama seperti adik Simba tadi, hanya ini dengan bahasa Inggris begitu. Tapi sama intinya ya. Di slide sebelumnya kita ada pembahasan tentang berita itu fakta ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Berita itu mempunyai 2 ciri. Nah, yang pertama adalah faktual, yang kedua aktual. Nah, faktual ini artinya nyata. Faktual itu nyata, silahkan dicatat ya. Faktual itu nyata. Dari kata dasar fakta. Jadi berita itu nyata, tidak dibuat-buat, tidak bohong, tidak gosip. Jadi benar-benar terjadi. Faktual. Berita itu faktual. Nih ya, faktual. Selanjutnya aktual. Nah, aktual ini berita itu bersifatnya aktual. Aktual itu artinya terkini. Sedang hangat dibicarakan, baru saja terjadi, itu artinya aktual. Nah, kalau ada berita seperti ini, di Indonesia
terjadi pemilihan presiden secara nasional. Pemilihan presiden secara nasional. Itu artinya ketika ada berita pemilihan presiden itu berarti sifatnya hanya faktual, nyata, tapi tidak aktual. Kenapa tidak aktual? Karena pemilihan itu sudah terjadi lama, terjadi beberapa tahun yang lalu. Itu namanya hanya faktual, bukan aktual. Nah, tapi kalau beritanya begini, sekarang SMPN 1 Candiroto melakukan pembelajaran secara daring. Nah, itu baru memenuhi ciri berita, yaitu faktual, nyata, sekarang benar terjadi, dan aktual, terkini. Memang sekarang kalian mengerjakannya secara daring gitu kan. Aktual itu terkini. Gitu ya. Ada bedanya antara faktual dengan aktual. Faktual itu nyata, aktual itu terkini. Berita harus mengandung dua unsur tersebut. Gitu. Oke? Selanjutnya, menyimpulkan isi berita. Kalau tadi ringkasan berita itu mengandung unsur-unsur berita, kalau penyimpulan isi berita itu seperti ini. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan. Berita tersebut menginformasikan pengenalan pusat kebudayaan. Nah, kalau penyimpulan itu biasanya ini hanya satu kalimat. Misalnya yang lain itu gini, berita tersebut menyampaikan adanya berita kebakaran di Jakarta tahun lalu. Nah, titik, udah itu kesimpulannya. Hanya satu kalimat atau dua kalimat. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup agar teman-teman yang lain juga tahu. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang tanggapan. Sumber dari pembelajaran kita kali ini adalah buku paket bahasa Indonesia kelas 8 dan juga internet. Internet itu macam-macam ya, dari berbagai link. Oke, sekian, semoga sehat selalu, semangat belajar, selalu online ketika pembelajaran ya. Salam untuk orang tua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.